Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin mengucapkan salam Gereja Perjanjian Baru, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu di Australia itu ada perusahaan asuransi kesehatan yang namanya itu adalah Medibank. Dan Medibank itu di-hacking oleh hacker. Yang mana hacker itu meminta tebusan atau ransom sebesar puluhan juta, begitu ya. Dan hacker ini mengancam kalau ransomnya itu tidak dipenuhi, maka hacker ini akan membocorkan informasi dari data-data nasabah Medibank serta membocorkan informasi tentang kesehatan nasabah dari Medibank, termasuk orang-orang yang sudah melakukan aborsi. Dan hacker ini mengancam akan menjual identitas serta informasi kesehatan nasabah Medibank itu, dan dia akan menjualnya ke dark web. Bahkan saudara-saudara, Prime Minister kami, Anthony Albanese itu sampai mengeluarkan suara agar pihak Medibank itu membayar ransom yang sudah diminta oleh hacker. Karena apa? Informasi atau data-data dari seseorang itu di Australia itu sangat penting, sangat konfidensial, begitu ya. Dan hari ini saudara-saudara, saya akan berbicara tentang ransom. Mari kita baca di dalam Matius 20 ayat 28 serta Markus 10 ayat 45. Ini adalah kata-kata dari Tuhan Yesus sendiri. Saya akan membacakannya. Matius 20 ayat 28. Sama seperti Anak Manusia itu datang bukan untuk melayani, melainkan untuk sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kemudian di dalam Markus 10 ayat 45, karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Jadi saudara, ketika saudara membaca sebuah Alkitab, dan itu biasanya di dalam Injil, kata-kata Tuhan Yesus ini biasanya mengandung arti yang dalam, dan tugas kita adalah menyelidiki apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, di bumi ini, ketika hidup di bumi ini, Tuhan Yesus itu selalu memperkenalkan dirinya itu sebagai anak manusia atau Son of Man. Saudara tahu, gelar anak manusia atau Son of Man itu adalah penyebutan untuk Tuhan Yesus yang banyak sekali kita temukan di dalam Injil. Di dalam Matius itu ada 30 kali. Di dalam Markus itu ada 15 kali. Lukas 25 kali. Di dalam Yohanes itu belasan kali. Bahkan saudara-saudara, penyebutan gelar anak manusia itu bukan hanya di Injil saja, tapi juga di Kisah Para Rasul, yaitu 7 ayat 56, kemudian di dalam Wahyu. Di dalam Wahyu 1 ayat 13 dan Wahyu 14 ayat 14. Gelar anak manusia itu adalah gelar yang ditujukan untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah anak Allah yang berada di surga. Kemudian dia itu berinkarnasi untuk mengambil tubuh manusia agar dia bisa melayani manusia. Dan saudara-saudara, gelar anak manusia itu adalah Mesias.
Yesus itu sebenarnya adalah Mesias yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Saudara, ketika Tuhan Yesus itu melakukan pelayanan di bumi ini, dia itu sangat bijaksana untuk mengeluarkan kata-kata selama pelayanan di bumi ini. Jadi dia itu tidak berkeliling di Israel sambil dia berteriak-teriak, "Hei orang Yahudi, aku ini adalah Mesias yang kalian tunggu-tunggu." Jadi ketika dia mengatakan bahwa Yesus itu Mesias, dia itu akan mengatakan kepada orang-orang tertentu dan kepada para murid. Kenapa Tuhan Yesus lakukan itu? Karena Tuhan Yesus tidak mau terjadi kegoncangan politik di Israel. Karena Israel itu pada waktu Tuhan Yesus tinggal di bumi ini dikuasai oleh pemerintahan Roma. Dan satu lagi, Tuhan Yesus ingin ministrinya di bumi ini berhasil, berjalan dengan baik. Karena apa? Puncak ministri Tuhan Yesus di bumi ini adalah ketika Tuhan Yesus itu mati untuk menebus dosa dan bangkit untuk kembali ke surga. Dan saudara-saudara, gelar anak manusia itu juga untuk masa yang akan datang. Yesus itu adalah anak manusia yang akan menerima kehormatan, kuasa, kemuliaan di bumi ini ketika Tuhan Yesus menjadi raja di Messianic Kingdom. Saudara-saudara, sesuai tema saya hari ini, Yesus mengatakan di dalam Matius 20 ayat 28 dan Markus 10 ayat 45 itu, dia datang untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudara, untuk memahami kalimat Tuhan Yesus itu, kata-kata Tuhan Yesus ini, tebusan bagi banyak orang. Ransom for many. Yang mana kita itu perlu memahami pengajaran mengenai penebusan atau atonement. Penebusan atau atonement itu adalah korban pengganti yang Yesus Kristus lakukan. Dengan cara apa? Dengan cara dia itu menderita, dengan cara dia itu mati di kayu salib untuk menggantikan kita, untuk membayar hutang kita yang kita miliki kepada Allah. Saudara bisa membaca di dalam Roma 3 ayat 21, Roma 26 ayat 2, maksud saya Roma 3 ayat 21 sampai 26, 2 Korintus 5 ayat 21, 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. Lalu bagaimana caranya pekerjaan penebusan ini diselesaikan oleh Kristus? Yesus Kristus itu mengatakan bahwa kematiannya ini menjadi tebusan bagi banyak orang. A ransom for many. Markus 10 ayat 45. Tapi sebelum itu saudara-saudara, saya ingin membawa Anda dulu satu demi satu ya. Apa itu ransom atau tebusan? Ransom atau tebusan itu di dalam bahasa Yunaninya itu adalah antilutron. Dari kata anti itu adalah imbalan sebagai pengganti, dan lutron itu adalah tebusan. Jadi ransom atau antilutron itu adalah sesuatu yang berdiri sebagai pengganti tebusan. Thayer itu berkata bahwa apa yang diberikan sebagai ganti orang lain sebagai harga penebusannya. Saudara tahu di dalam bahasa Yunani klasik, antilutron itu artinya penawar atau antidot, atau juga sebagai obat.
Saudara-saudara, ada seorang teolog, dia berkata begini, dia itu bernama William Barclay. Dia berkata bahwa ransom itu adalah sesuatu yang dibayarkan atau diberikan untuk membebaskan seseorang dari situasi yang mana orang tersebut tidak mungkin membebaskan dirinya sendiri. Jadi, kalau kita berpikir tentang ransom atau tebusan itu, pikiran kita akan selalu tertuju kepada penculikan, kepada militer atau peperangan, hacker seperti yang saya contohkan tadi, perbudakan, teroris, yang mana mereka itu ujung-ujungnya adalah meminta sebuah tebusan. Tapi saudara-saudara, kalau kita selidiki di dalam Alkitab, kata ransom itu memang tidak banyak ditemukan di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Itu hanya ada 3. Tapi sebenarnya saudara-saudara, kata ransom itu adalah sebuah kata yang sangat alkitabiah. Karena apa? Kata ransom itu adalah penebusan Yesus di kayu salib. Di dalam Alkitab, arti penebus itu adalah orang yang melakukan sesuatu untuk membebaskan seseorang. Jadi saudara-saudara, pada intinya ransom itu adalah salib Yesus. Amin. Yesus itu adalah ransom untuk dosa-dosa umat manusia. Yesus yang sinless itu sudah memenuhi persyaratan keadilan Allah. Yesus itu sebagai jaminan untuk menghapus hutang dosa umat manusia. Yesus itu sudah menjadi jembatan, sudah menjadi pendamaian antara Allah dengan manusia. Yesus yang sudah mati itu sebagai ganti untuk memuaskan murka Allah. Amin. Amin. Adam dan keturunannya itu adalah budak dosa. Tetapi manusia Yesus yang sinless itu menjadi ransom agar manusia itu terbebas dari belenggu dosa. Amin. Yesus harus berinkarnasi untuk menjadi korban pengganti. Amin. Yesus harus berinkarnasi untuk memberikan hidupnya sebagai pembayaran pengganti. Saudara-saudara, kalau saudara itu mengaku seorang Kristen, tapi tidak percaya bahwa Yesus itu adalah korban pengganti, tidak percaya bahwa Yesus itu sebagai pembayaran pengganti untuk membebaskan dosa-dosa orang pilihan, maka saudara itu bukan disebut orang Kristen. Dan saya percaya bahwa khotbah-khotbah yang seperti ini, khotbah-khotbah tentang keselamatan di dalam Yesus itu, gereja saat ini sudah tidak ada lagi. Seharusnya gereja itu harus mengkhotbahkan tentang apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Itu adalah inti dari Injil. Tapi saudara-saudara, Injil itu sudah diselewengkan oleh orang-orang, pandito-pandito yang memang tidak bertanggung jawab, tidak mengerti tentang apa yang sudah Yesus lakukan untuk umat manusia. Saudara-saudara, Yesus ketika hidup di bumi ini hanya untuk melayani. Dia tidak mau dilayani. Dia itu hanya melayani. Artinya apa? Dia memberikan hidupnya untuk menggantikan orang berdosa melalui kematiannya. Saudara tahu, ini adalah tindakan pelayanan Yesus yang paling tinggi. Ini adalah pelayanan Tuhan Yesus, ministry Tuhan Yesus di bumi ini yang merupakan puncaknya. Seperti di dalam Yohanes menulis,
Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara dan saya itu adalah sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Amin. Karena apa? Yesus sudah mati bagi saya dan saudara. Hanya ada satu cara bagi umat manusia untuk sampai kepada Allah. Melalui apa? Melalui Yesus. Yesus memberikan dirinya sebagai ransom bagi saya dan saudara. Rasul Paulus menulis di dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa juga pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Saudara-saudara, Tuhan Yesus itu adalah mediator kita. Satu-satunya mediator antara manusia dengan Allah itu adalah Tuhan Yesus. Yesus adalah mediator untuk membawa manusia kepada Allah. Hukuman dosa itu harus dibayar. Hukuman dosa itu adalah maut. Dan saudara-saudara, melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka Tuhan Yesus telah membawa manusia, memberikan hubungan yang benar antara manusia dengan Allah Bapa. Jadi salib itu dulu manusia itu sudah berdosa, sudah jatuh ke dalam dosa, maka hubungan manusia dengan Allah itu seperti ini. Tetapi karena salib, hubungan Allah dengan Allah Bapa itu bisa terjalin kembali. Amin. Rasul Paulus, Amin. maksud saya Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19, dia mengatakan bahwa penebusan dosa manusia itu tidak dibayar dengan harta benda, dengan emas, dengan perak, dengan harta warisan, dengan ikatan keluarga, dengan organisasi kemanusiaan, tetapi dibayarkan dengan darah Kristus. Amin. Amin. Orang mengalami keselamatan, saudara-saudara, bukan karena orang itu beragama. Orang mengalami keselamatan bukan karena ia dibaptis. Karena saya mau menegaskan ini, saudara-saudara. Beberapa gereja, ada gereja itu yang mengatakan bahwa kalau kamu itu selamat asal kamu itu dibaptis di gerejanya. Orang mengalami keselamatan bukan karena dibaptis. Orang mengalami keselamatan bukan karena orang itu menjadi anggota organisasi gereja. Ini siapa? Orang Advent. Orang Advent itu bangga sekali dengan organisasi Adventnya. Itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu adalah darah Kristus. Amin. Penebusan di dalam darah Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang ada pertanyaan. Ini mungkin saudara baru mendengarnya. Kalau Tuhan Yesus itu adalah harga tebusan untuk dosa umat manusia, lalu tebusan itu dibayarkan kepada siapa? Saudara-saudara, di abad pertama, istilah ransom itu sama dengan istilah yang kita pahami saat ini, yaitu uang yang dibayar kepada penculik untuk membebaskan korban yang menjadi tawanannya. Di zaman kuno, arti ransom itu juga adalah uang yang dibayar untuk membebaskan seseorang dari tawanan. Seseorang membayar ransom itu untuk membeli kebebasan seorang budak atau untuk membebaskan seorang tawanan. Biasanya penculik atau pemilik budak akan menetapkan harga tertentu dan itu yang disebut dengan ransom. Oleh karena itu, saudara-saudara, muncul yang namanya itu adalah the ransom
Theory of Atonement. Dan yang percaya kepada the ransom theory of atonement itu adalah Origen. Origen itu adalah Bapak Gereja yang pertama kali mengeluarkan teori bahwa kematian Kristus itu adalah korban pembayar ransom, yaitu membayar kepada setan agar ikatan dan hutang manusia sebagai dosa turunan itu bisa dilunasi. Jadi teori ransom ini berkata bahwa Tuhan itu dan setan itu mengadakan transaksi penawaran. Jadi ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka manusia itu berada di bawah kuasa Tuhan, maksudnya kuasa setan. Tetapi Tuhan ini ingin membebaskan manusia dari dosa dan kematian. Maka Tuhan itu menawarkan sesuatu kepada setan, lalu Tuhan itu mengirimkan Yesus untuk datang di dalam wujud manusia. Dan saudara tahu, setan itu merasa bahwa keberadaan Yesus sebagai tawaran tebusan itu adalah tebusan yang tepat untuk membebaskan manusia yang berada di bawah kuasa setan. Saudara-saudara, teori ini memakai teks Alkitab. Jadi hati-hati saudara-saudara. Alkitab yang dipakai oleh teori ini adalah di dalam Markus 5 ayat 1 sampai 20 yang mengatakan bahwa roh jahat itu merasuki manusia atau menguasai, memiliki jiwa manusia. Dan juga di dalam Alkitab Galatia 4 ayat 8 yang mengatakan bahwa manusia berdosa itu menjadi hamba roh-roh jahat. Tetapi saudara-saudara, meskipun the ransom of theory ini kelihatan seperti benar, tetapi itu bertentangan dengan pengajaran utama Alkitab. Yang mana pekerjaan Tuhan Yesus di kayu salib itu adalah kemenangan Yesus atas iblis. Amin. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 8b. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membebaskan, maksud saya membinasakan perbuatan iblis itu. Sekarang kita berpikir dengan logika ya. Apabila Tuhan Yesus itu membayar ransom kepada iblis, maka iblis yang akan menang. Iblis akan bersorak-sorak. Iblis akan tertawa maksud saya. Saudara-saudara, bandingkan saudara, kalau saudara itu mungkin melihat berita ya. Negara Amerika Serikat itu, kalau saudara mengikuti berita, negara Amerika Serikat itu tidak pernah mau bernegosiasi dengan teroris. Karena apa? Kalau negara Amerika Serikat itu membayar ransom kepada teroris, maka teroris itu akan menang dan negara Amerika akan kalah. Begitu ya. Saudara, setan itu juga tidak bisa menuntut ransom. Karena apa? Karena setan itu adalah ciptaan yang sudah memberontak terhadap Allah. Setan itu tidak maha hadir loh saudara-saudara. Setan itu tidak mempunyai hak ransom bagi keselamatan saya dan saudara. Amin. Saudara-saudara, jadi saudara-saudara, the ransom of theory itu tidak alkitabiah. Karena apa? Karena Allah yang kita sembah itu tidak lagi Allah yang maha kuasa. Allah itu dikerdilkan. Masa Allah itu harus tunduk kepada setan?
Setan itu adalah ciptaan, Allah itu adalah pencipta. Kemudian yang kedua, setan itu akan menang. Setan akan menertawakan Allah. Setan akan bersorak-sorai. Kemudian yang ketiga, kenapa Allah harus menghormati klaim dari setan bahwa setan itu berhak atas hidup manusia? Sedangkan Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha tahu, omniscient. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jelas sekali, Yesus itu tidak bernegosiasi dengan setan untuk keselamatan saya dan saudara. Sebaliknya, Tuhan Yesus mempersembahkan dirinya sebagai pembayaran kepada Bapa untuk manusia. Yesus membayar ransom untuk membebaskan manusia, untuk membebaskan saya dan saudara dari tawanan dosa, dari maut, dari setan. Amin. Amin. Dan ransom itu adalah nyawa Kristus sendiri. Dia menumpahkan darahnya sendiri, pengorbanannya di atas kayu salib, karena kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang di bumi ini memiliki kesempatan untuk menerima karunia pendamaian, untuk menerima pengampunan dari Allah Bapa. Karena apa? Tanpa kematian Kristus, hukum Allah itu harus ditegakkan. Hukum Allah itu harus dipuaskan dengan kematian manusia sendiri. Nilai atau cakupan kematian dari Kristus itu menjangkau semua manusia, kapanpun, dimanapun. Tetapi saudara-saudara, kematian Kristus itu berlaku secara efektif hanya untuk orang-orang pilihan. Amin. Penebusan Kristus adalah untuk membayar ransom kepada Allah Bapa. Dalam kaitan ini kita itu mengenal istilah propitiation, memuaskan murka Allah. Saudara-saudara, kekudusan Tuhan menuntut kesempurnaan dan kekudusan umatnya. Maka dosa dan pelanggaran sekecil apapun terhadap Torah itu akan dihukum. Itulah ransom yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Amin.